أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, panitia Ramadan, dan seluruh jamaah yang berkesempatan hadir di subuh hari ini, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi nikmat kesehatan dan kesempatan, dan dipertemukan dengan penghujung bulan suci Ramadan. Sudah sampai kita di hari ke-25. Tak terasa lagi Ramadan akan berlalu. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ya Ramadhan ta'ti ala syauqin wa tamshi ala ajalin. Wahai bulan suci Ramadan, engkau datang disambut dengan kerinduan, tapi engkau berjalan berlalu dengan begitu cepat. Tak terasa baru kemarin kita mulai berpuasa, sudah sampai kita pula di penghujung Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Maka mudah-mudahan di sisa Ramadan ini bisa kita maksimalkan ibadah kita. Kita tambah kemudian di dalam malam-malam Ramadan ini kita lebihkan daripada malam-malam yang lain sebagai iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang 10 terakhir bulan suci Ramadan, syadda mi'adzarah, beliau semakin mengencangkan ikat sarungnya, maknanya semakin kuat beribadah. Ahya lailah, beliau hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah, bahkan keluarganya beliau bangunkan untuk ikut mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan di malam terakhir ini. Mudah-mudahan kita juga demikian adanya, sehingga sedikit banyak mudah-mudahan kita mendapatkan serpihan dari Lailatul Qadar yang dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 83 tahun. Ada kita yang umurnya 83 di masjid ini? Ada? Masya Allah kalau ada, ya. Mudah-mudahan termasuk orang yang disebut baginda Rasulullah, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik diantaranya adalah orang yang panjang umurnya
dan baik amalnya. Jangan sampai termasuk orang yang syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang buruk di antara kata baginda Rasulullah, panjang umurnya tapi buruk tingkah lakunya. Maka kita sering berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini sebagai waktu atau kesempatan untuk memperbanyak amal kebajikan kita. Nah, ibadah yang dikatakan atau pahala kelebihan di bulan atau di malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan, mudah-mudahan sedikit banyak kita dapatkan. Maka di setiap malam begitu kita sudah berbuka, itu sudah masuk waktu malam, sudah terhitung malam. Salat maghrib kita berjamaah tentunya lebih baik. Kemudian selanjutnya salat Isya demikian, tarawih, witir kita, syukur-syukur kita bisa tambah dengan tahajudnya, tilawah Al-Qur'annya, zikirnya, sampai kemudian kita bersahur, sampai terbitnya waktu fajar, sampai masuk waktu subuh. Mudah-mudahan sedikit banyak itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung-ujung Ramadan ini kita mulai khawatir, kira-kira puasanya kita ini ada membekas atau tidak nanti setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Puasanya kita puasanya ular atau puasanya ulat. Nah, bagaimana puasanya ular? Ular juga untuk mempertahankan hidupnya dia harus mengganti kulit. Katanya seperti itu. Ya, ular mengganti kulit, maka dia harus berpuasa. Tapi berkali-kali ular mengganti kulitnya seperti itu juga wujudnya, tak berubah. Maka kita jangan sampai seperti puasanya ular. Ya, tak ada bedanya setelah melewati madrasah Ramadaniyah, setelah melewati sekolah tempahan di bulan suci Ramadan ini, syahrus sabar, kita dididik untuk menjadi orang yang sabar. Maka kata baginda Rasulullah, ketika kalian berpuasa, ada orang yang menghina, ada orang yang mencaci kalian, ada orang yang mengajak kalian kelahi. Nah, maka katakan kepada orang itu, inni shaim, saya ini sedang berpuasa. Inni shaim, saya ini sedang berpuasa. Disuruh mengulang 2 kali. Tujuannya yang pertama itu mengingatkan orang yang sedang menghina kita ini. Orang yang kau hina ini sedang berpuasa, maka percuma kau hina dia, tidak akan membalas. Karena dia tidak ingin kemudian mengotori lisannya dengan ucapan yang tidak baik. Ungkapan yang kedua, ini saya berpuasa, untuk mengingatkan diri kita, fulan, kamu itu sedang berpuasa. Jadi biarkan dia sedang menguji kesabaranmu, jadilah kamu orang yang bersabar. Banyak kemudian pelajaran-pelajaran di bulan suci Ramadan, mengajarkan kita tentang kepedulian, mengajarkan kita kemudian arti berhemat hidup, ya, hemat dalam kehidupan ini, menjauhi sifat israf wa tabdzir, berlebih-lebihan dalam makanan, berlebih-lebihan dalam minuman, dan seterusnya. Maka jangan sampai keluar dari bulan suci Ramadan tak ada bedanya, ya, setelah kita mendapatkan pelajaran yang berharga di bulan suci Ramadan ini. Kita hendaknya puasanya seperti ulat. Ulat ini dikatakan hewan yang paling rakus, kerjanya makan aja terus. Tapi begitu dia bosan makan, dia berpuasa. Puasanya juga luar biasa, meninggalkan makanan, bahkan menjauhkan dirinya dari segala yang berkaitan dengan urusan dunia. Maka kemudian bulan dia berpuasa, selesai dari berpuasa dia menjadi sesuatu pribadi yang baru. Yang tadinya bulan menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang luar biasa. Tak lagi menjadi hewan yang rakus, tapi dia bahkan menghisap saripati yang ada di bunga itu, bahkan membantu bunga dalam
istilah dalam ilmu biologi apa? Pokoknya istilahnya begitulah. Dia membantu ya tumbuh-tumbuhan untuk berkembang biak seperti itu. Nah, kita ingin tentunya mudah-mudahan puasanya kita ini seperti bulan tadi, yang menjadi pribadi yang bagus, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah, yang itu diantara hakikat dari berpuasa yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai dari bulan suci Ramadan, tentu kita ingin tetap ibadah kita istiqamah. Min alamati qabulil amal istimrarul amal. Dikatakan tanda ciri amal kita diterima oleh Allah ketika amal itu bisa terus kita kerjakan, tidak ada putusnya. Kita menjadi abdan rabbaniyan, menjadi hamba Allah yang rabbani, yang memang menyembah Allah sepanjang tahun, bukan hamba Allah yang ramadhani, yang musiman hanya di bulan suci Ramadan. Kita lihat di siaran TV, begitu masuk Ramadan yang tak berjilbab, lepas Ramadan lepas jilbabnya juga. Maka kemudian ingin menjadi hamba Allah yang rabbani, yang kita menyembah Allah ini sepanjang tahun. Tilawah Al-Quran di bulan suci Ramadan, selesai Ramadan tetap membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan rajin ke masjid berjamaah. InsyaAllah selepas Ramadan juga istiqamah berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya juga jalan terus, taubat istighfarnya, zikirnya, semua amal-amal kebajikan hendaknya kita istiqamahkan. Ahabbul amali ilallahi dawamuhu wa inqalbi. Di antara amal yang dicintai oleh Allah yang dikerjakan terus menerus, walaupun sedikit nampaknya, tapi ketika dikerjakan terus menerus maka dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa istiqamah dalam beribadah ini. Bagaimana kemudian hidup kita memang benar-benar menghambakan diri kepada Allah di setiap harinya, di sepanjang tahunnya, sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita temukan dalam kitab beliau Minhajul Abidin ilal Jannah, jalan yang ditempuh seorang hamba untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pada hakikatnya menginginkan kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasi kita diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tak cukup dengan iman, tapi ada bukti daripada keimanannya itu, yakni dengan amal saleh. Maka banyak kita temukan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, iman disandingkan dengan amal. Karena orang yang beriman pasti akan beramal. Dia yakin adanya Allah, maka dia akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin dengan janji Allah akan kehidupan akhirat, kebahagiaan di dalam surga, maka dia akan beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh ini, bagi mereka surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalidina fiha, kekal di dalam surga tersebut, la yabghuna 'anha hiwala, tak pernah keluar lagi ketika sudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kemudian yang disampaikan dalam kitab tersebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Beliau memberikan membagi tangga-tangga ataupun jalan yang ditempuh oleh seorang hamba ini, rintangan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupannya, kepada 7 bagian.
Bagian yang pertama beliau sebut aqabatul ilmi wal ma'rifah. Rintangan-tantangan yang pertama agar kita menjadi orang dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqamah beribadah, dari sisi kualitasnya bagus, begitu juga dari sisi kuantitasnya diperbanyak. Maka dia harus melewati fase yang namanya ilmu dan ma'rifat. Maknanya kita kalau ingin terus beribadah, ingin bagus amal kita, ingin banyak amal kebajikan kita, maka harus tahu ilmunya. Maka belajar dan menuntut ilmu menjadi keharusan bagi kita. Awwal wajibin 'ala al-'abdi ma'rifatullah bil tauhid. Yang paling pertama menjadi kewajiban bagi kita yang harus kita tahu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya dialah yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki, yang maha adil, yang maha rahim, maha rahmat, adalah zat yang maha esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, yang minimal dan ilmu yang utama tentunya ilmu yang dikatakan orang-orang yang akil, balik, atau orang-orang mukallaf yang mesti tahu dengan ilmu tersebut. Ini yang disebut dengan ilmu-ilmu pokok dalam agama kita, yang berkaitan dengan rukun Islam itu secara umum, secara garis besarnya. Ya, kita tahu bagaimana wudu dengan baik, sholatnya, dengan ibadah-ibadah yang lain, berpuasa kita di bulan suci Ramadan, apa-apa yang menjadi rukun puasa, apa-apa yang mengurangi pahala puasa kita, dan seterusnya. Dengan mengetahui hal tersebut, maka insyaallah ibadah kita akan menjadi lebih baik. Wudu kita beda dengan wudunya orang yang biasa-biasa saja. Begitu juga puasa kita beda levelnya dengan puasanya orang-orang kebanyakan, karena tahu ilmunya. Dulu kita tidak semangat datang ke masjid karena belum tahu ilmunya, belum tahu bagaimana kemuliaan orang yang dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan rumah Allah, setelah kita mendapatkan fadilah-fadilahnya, mengetahuinya, mendapatkan pencerahan, maka kemudian kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan pengetahuan tentang agama dan syariat yang kita anut, yang kita jalankan ini. Maka itu yang pertama, yang pokok, harus ada ilmunya. Maka Imam Al-Ghazali pun mengatakan, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin lam yakunu. Ilmu yang tidak diamalkan, kata beliau, suatu kegilaan. Maknanya apa? Kita mendapatkan ilmu ini berat, susah. Ya, harus menempuh perjalanan, harus kemudian dengan harta, harus kemudian memberikan waktu yang kita punya, bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. Maka dalam kaedahnya disebutkan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa an tu'tiyahu kullah. Ilmu itu tak akan memberikan secuil dari dirinya kecuali kita memberikan seluruh apa yang kita miliki untuk mendapatkan ilmu. Maka Imam Syafi'i menyatakan, safir tajid iwadan amman tufariku fansab fa inna nadhidal 'aish fil nasab. Kata Imam Syafi'i, berlayarlah, pergilah, merantaulah, di antaranya untuk mencari ilmu, karena kenikmatan itu akan kita dapatkan sesudah kita bersusah-susah. Nikmatnya mendapatkan toga setelah sarjana itu adalah karena usaha, berjibaku dengan skripsi dan lain sebagainya. Nikmatnya punya anak yang pandai membaca Al-Quran, yang hafiz, bahkan menghafal ayat-ayat Allah, hasil dari jerih payah kita, kemudian orang tua yang mencari nafkah, menyekolahkan, mendidik anak kita dan lain sebagainya. Maka kemudian inilah yang menjadi landasan pokok pertama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang minal alimina
al-'amilin, di antara orang-orang yang berilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya. Wal 'amalu bila ilmin lam yakun. Suatu amalan, suatu pekerjaan tanpa didasari ilmu, amalan itu tidak akan sampai. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, aqabatut taubah. Selain kita menjadi orang yang berilmu, maka ada fase yang kedua harus kita lewati, yakni selalu bertaubat dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Beliau memberi perumpamaan, ibadah yang kita lakukan setiap hari ini kebanyakannya amalan yang bentuknya anjuran. Yang kita lakukan kewajiban adalah hanya sholat 5 waktu. Yang lainnya qabliyah, ba'diyah, tilawah Al-Quran, sedekah, silaturahim dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang merupakan anjuran, yang mustahab, bukan suatu kewajiban. Tapi yang wajib, yang utama, yang dalam sehari-hari kita kerjakan adalah sholat 5 waktu. Maka diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali yang sifatnya anjuran ini bentuknya hadiah untuk kita berikan kepada Allah, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dosa dan maksiat kita ini adalah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau punya hutang dengan orang lain, kira-kira orang itu minta kita membayar hutang atau memberi dia hadiah. Senang dia saat diberi hadiah, nanti hutang lain lagi ceritanya ya. Tapi utama tentunya melunasi hutang karena menjadi kewajiban. Sementara memberikan hadiah itu bukan menjadi kewajiban. Maka begitu kata Imam Al-Ghazali, kita punya hutang dengan Allah. Kita ingin amalan-amalan kita yang sunnah ini diterima oleh Allah, tapi kita masih punya hutang dengan Allah. Maka kemudian kita lunasi, kita bayar hutang kita itu yang bentuknya dosa dan maksiat dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapatkan dalam kitab Nasrul Ibad dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan di antara 5 yang dimiliki berkumpul pada diri seseorang di dunia, terlebih bahagia di akhirat, satu di antaranya orang yang kemudian ketika melakukan dosa dan maksiat, maka dia kemudian bertobat kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Maka ini sebagai bentuk bagaimana cara kita melunasi hutang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pula taubat dan istighfar harus menjadi amalan kita? Karena ibadah itu akan berat kita lakukan. Susah kita mendekatkan diri kepada Allah ketika kita berlumuran dengan dosa dan maksiat. Maka kaidahnya at-takhliyatu qabla tahliyah. Kita kalau ingin mengisi hati kita ini dengan iman, dengan kebajikan, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dibersihkan, dibuang kotoran yang ada di dalam hati kita. Karena kalau tidak, dia nanti akan bercampur, maka dibersihkan. Bagaimana membersihkannya? Inilah kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍa, "Adz-dzanbu zulmun", dosa itu adalah kegelapan, wasirajuhu at-taubah, yang bisa meneranginya, bisa memberikan lentera, memberikan cahaya pada dosa dan maksiat yang kita lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan setelah Ramadan juga menjadi amalan rutin kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang 70 kali, 100 kali. Kita baca sayyidul istighfar, penghulu dari segala istighfar. Di pagi harinya minimal 3 kali, sore harinya kita baca 3 kali. Kata Abdullah bin Umar, fa idza asbahta fala tantaziril masa'. Kalau berada di pagi hari jangan menunggu sore baru akan taubat. Wa idza amsayta fala tantaziril shalah. Kalau berada di sore hari jangan tunggu esok baru akan bertaubat. Tapi kapan kemudian kita melakukan dosa, ikutilah dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Ada rasa penyesalan dalam diri kita, ada kemudian kita mengakui dosa tersebut, kemudian berjanji dalam diri kita untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat yang kita lakukan. Meskipun mungkin esok kita ulang lagi, kita taubat dosa, kita ulang lagi, ini tidak jadi masalah.
Yang dikatakan orang taubat sambat ini bukan perkara yang tercela. Jadi itulah memang kita ini manusia, ya sifatnya lemah. Sudah taubat mengulang lagi, taubat mengulang lagi. Kalau ada bisikan kemudian, ngapain taubat? Kau besok mengulang lagi, itu bisikan dari setan. Dia tidak ingin kita bertaubat. Lalu kenapa kita tetap mau bertaubat Ustaz walau kita ulang lagi? Kata para ulama kita di antara hikmahnya, bisa jadi ketika kita melakukan dosa kemudian bertaubat, belum sempat mengulanginya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah dalam keadaan kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain ilmu kita dapatkan, kemudian taubat dan istighfar ini menjadi amalan kita di setiap harinya, karena kita sadar banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita hamba Allah yang penuh dengan gumuran dosa ini, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kemudian membiarkan kita atau melarang kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak tangga yang ketiga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ada namanya aqabatul awaiq. Ada tantangan ataupun godaan dalam kita beribadah di setiap harinya ini. Apa yang menjadi tantangan ataupun godaan? Di antara godaan yang besar, beliau menyebutkan 4 hal. Yang pertama dunia, yakni kehidupan dunia ini sendiri yang menjadi godaan bagi kita. Betapa banyak orang yang kemudian terjerumus dengan hubbud dunia, cinta dengan kehidupan dunia. Bangun paginya dunia yang dipikirkan, siang malamnya hanya kemudian waktunya banyak dihabiskan untuk dunia. Kalau dipikirkan, kalau yang diurusnya hanya dunia, ya pastilah untuk ibadahnya tidak banyak lagi waktu yang tersisa. Kalaulah kemudian ada orang yang bisa menyatukan antara keduanya ini, maka Umar bin Khattab di antara orang yang berhak untuk melakukan ataupun mendapatkan predikat ini. Tapi beliau sendiri menyatakan tidak bisa. Umar bin Khattab selain tegas, selain kemudian jangankan manusia, setan saja tak berani lewat di tempat Umar bin Khattab lewat. Beliau tegas. Dalam waktu yang bersamaan beliau orang yang paling sering menangis dalam hidupnya. Tetapi juga tidak bisa. Ibaratnya dunia dan ibadah itu seperti timur dan barat. Kalau kita dekat ke timur berarti kita jauh dari barat. Kita dekat dengan barat jauh ke timur. Maka kemudian mana yang kita pilih? Kata baginda Rasul, man ahabba dunyahu adarra akhiratahu. Siapa yang cinta pada dunianya, maka dia membahayakan kehidupan akhirat. Waman ahabba akhiratahu adarra dunyahu. Yang lebih cinta kepada akhiratnya, dia membahayakan kehidupan dunianya. Tapi Rasulullah berikan kunci di ujung hadis itu. Rasulullah katakan, pilihlah kemudian sesuatu yang kekal, yang abadi, ketimbang sesuatu yang fana, yang akan binasa. Nanti kita disuruh untuk mencari kehidupan akhirat. Rasulullah sendiri memberikan contoh kepada kita. Diberi pilihan oleh malaikat Jibril, hidup dalam keadaan sederhana atau hidup dengan gelimang harta, diberikan kekayaan, diberikan singgasana dan istana yang bahkan bisa melebihi kehebatannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara raja yang hebat ataupun Nabi dan Rasul yang diberi kerajaan, diberi kekuasaan, diberi singgasana yang luar biasa. Tapi Rasulullah SAW memilih hidup sederhana, mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, in ashba'u yawman fa'ashkur. Kalau suatu hari nanti saya kenyang ya Jibril, maka aku akan bersyukur. Wa in aju'u yawman fa'asbir. Kalau ada masanya aku lapar nanti Jibril, maka aku akan bersabar. Kita dapati Rasulullah bagaimana sering tidak mendapatkan makanan di rumahnya. Pernah keluar di malam hari, bertemu dengan sahabat yang lain. Bertanya Rasulullah kepada sahabat yang lain, ma'akhrajakuma, apa yang membuat kalian keluar di malam hari ini? Al-ju'u ya Rasulullah, rasa lapar wahai baginda Rasul.
Ditanya balik kepada Rasul, apa pula mengeluarkan engkau di malam hari ini Rasul? Rasul pun menjawab, al-ju', rasa lapar. Ketika sedang menggali khandak parit yang kemudian untuk melindungi kota Madinah, sahabat yang lain mengikatkan 1-2 batu di perutnya menahan lapar. Rasulullah meningkat ke sikap bajunya melihat lebih banyak lagi batu-batu yang diikatkan di perut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab datang mengunjungi baginda Rasulullah. Rasulullah bangun dari tempat tidurnya yang terbuat dari pelepah kurma berbekas pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menangis, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kenapa hidup seperti ini? Mereka penguasa Romawi, penguasa Persia hidup dengan gelimang harta ya Rasulullah. Engkau kenapa memilih hidup seperti ini?" Simpel jawaban Rasulullah. "Ya Umar, wahai Umar, ala tarda an yakuna lahum dunya wa lana al-akhirah." Takkah kau ridha, tidakkah kau rela wahai Umar, biarlah dunia ini jadi milik mereka, tapi akhirat jadi milik kita. Maka bagi orang-orang yang beriman, dunia sijnul mukmin, dunia ini tak ubahnya seperti penjara bagi kita. Mau makannya ini tidak boleh haram, mau yang itu tidak boleh. Aktivitas kita dibatasi dengan batas syariat. Maka kita lihat ada orang yang tidak beragama ataupun tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, bebas semau-maunya. Wa jannatul kafir, dan bagi orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah, dunia ini surga bagi mereka dibanding kehidupan akhirat nanti mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cobaan dunia ini amatlah berat. Maka kita hendaknya mengenal kehidupan dunia ini bagaimana penuh dengan tipu daya, bagaimana kemudian dunia hulwatun khudwa, dunia ini manis, dunia ini hijau, senang mata untuk memandangnya. Maka dunia ini tak ubahnya hanyalah sebagai jembatan. Fa'buruha, maka lewatilah saja jembatan ini, kata baginda Rasulullah. La tabni alaiha, jangan bangun apa-apa di atas jembatan. Jadikanlah dia hanya seperti pohon yang kemudian dilewati oleh sang musafir, berdiam sejenak, berteduh, kemudian melanjutkan perjalanan. Dan kita inilah para musafir yang kemudian sedang berjalan menuju kehidupan akhirat kita. Di antara gangguan yang kedua, godaan yang kedua disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah al-khalq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Manusia di antaranya yang bisa mempengaruhi ibadah kita. Maka disuruh kita berteman dengan orang-orang yang baik, duduk bersama para ulama, mendengarkan nasihat para ahli hikmah. Karena berteman dengan orang baik, insya Allah kita juga akan menjadi orang baik. Berteman dengan orang jahat, kita pun akan dapat daripada kejahatan yang dilakukannya. Su'ul khuluqi yu'di, perangai yang buruk itu sangat mudah untuk menular, lebih bahaya dari virus COVID-19. Lebih cepat menular perangai buruk ini. Kita lihat sekarang di media sosial, tingkah laku orang itu aneh, padahal dianggap tidak baik, tetapi karena viral, betapa banyak kemudian yang mengikuti tingkah laku yang tidak baik itu. Inilah kemudian bukti bagaimana perilaku baik ini tidak bagus ataupun cepat kemudian menular kepada orang lain. Maka mudah-mudahan kita pandai memilih kawan yang kemudian dikatakan bersahabat kita dengan kawan itu di dunia, insya Allah bertetangga kita nantinya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kemudian asyaitan yang menjadi godaan kita, yang menggoda kita dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah adalah syaitan, yang memang tugasnya tak ada yang lain, hidup di dunia ini hanya untuk menjadikan kita sebagai teman mereka di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bujuk kita dengan segala macam caranya. Maka kita tak harus tahu tipu daya syaitan, talbisul iblis, bagaimana iblis itu, setan itu bisa kemudian mengelabui kita. Kita sudah beribadah, kemudian dihiasi, kemudian agar kita ini bangga dengan ibadah kita, menganggap lebih soleh dengan yang lain. Di awal kita mau beribadah, dilarang kita, dipengaruhi keikhlasan kita dan lain sebagainya. Maka di antara cara melepaskan diri dari setan ini, memperbanyak zikrullah, mengingat Allah.
apapun aktivitas kita selalu kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan aktivitas apapun kita kerjakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berzikir tak ubahnya seperti orang yang sedang dikejar oleh musuh. Dia dapatkan tempat berlindung sampai musuh tidak lagi dapat menemukannya. Kita dikejar-kejar oleh syaitan, maka cari perlindungan dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan godaan di antara godaan yang berat pula yang keempat disebut Imam Al-Ghazali adalah an-nafs, yakni diri kita, jiwa kita ini. Kenapa dikatakan berat? Karena ya bagian dari hidup kita, ya kita sendiri. Maka kita kenal bahwa di dalam diri kita ada an-nafsul lawwamah, ada nafsul ammarah bisu. Yang kita inginkan adalah menjadi nafsul mutmainnah, yang kemudian ketika kita wafat nanti Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, wafatkanlah hamba-Mu ini saat Engkau kemudian ridho dengan hamba-Mu ini, ridho dengan apa yang kita kerjakan, ridho dengan amal-amal soleh yang telah kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kenali diri kita. Apa diri kita ini? Kata Imam Syafi'i, nafsuka, jiwamu, dirimu, illam tushghilhu fit ta'ah syagalatka fil maksiyah. Kalau tak kau sibukkan dirimu dengan ketaatan, maka jiwamu, dirimu akan menyibukkanmu kepada kemaksiatan. Maka selalu kita isi waktu kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, agar kemudian tidak terseret jiwa kita ini pada hal-hal yang buruk. Surga Allah ciptakan surga, Allah tutup surga itu dengan apa-apa yang tidak disenangi oleh jiwa kita. Jiwa kita tidak senang dibebani, kemudian tidak senang bersusah-susah. Senangnya dia bersantai-santai. Dengar azan, nanti saja duduk dulu nikmati. Begitu seterusnya. Maka kemudian Allah ciptakan neraka, Allah tutup dengan hal-hal yang disenangi oleh jiwa kita. Berarti memperturutkan apa yang menjadi keinginan jiwa kita, sama kita sedang menjerumuskan diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. InsyaAllah bukunya sudah ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagus untuk kita miliki, karena ini dikatakan buku terakhir yang dikarang atau ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Minhajul Abidin ilal Jannah, jalan yang ditempuh oleh seorang hamba untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada sisa berapa lagi? 4 lagi, ataupun 4 tangga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada namanya aqabatul qawadih, ada yang merusak ibadah kita. Di antara beliau sebutkan al-ujub war riya, ujub dengan riya. Pasti merusak ibadah kita. Kita beramal bukan untuk Allah, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Dan cukuplah yang menjadi peringatan bagi kita bahwasanya Rasulullah ingatkan orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka itu bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan perampok, tetapi orang yang gemar membaca Al-Quran. Pandai dia baca Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran. Seorang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya, yang dermawan, semuanya adalah orang yang baik di mata kita. Tetapi karena dia beramal tidak ikhlas, kadzib, Allah mendustakan mereka. Engkau berperang, engkau meninggal di jalan Allah, syahid di jalan Allah, bukan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tapi hanya untuk disebut orang pemberani, disebut sebagai pahlawan. Engkau membaca Al-Quran juga bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau membaca Al-Quran agar disebut orang yang dekat dengan Al-Quran, sahabat dengan membaca dengan suara yang baik. Begitu juga dengan orang yang dermawan, dia tidak memberikan hartanya ikhlas karena Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Selanjutnya ujub, bangga pada diri, menganggap lebih hebat dari orang lain, memandang orang lain dengan pandangan menghinakan orang lain. Ini sungguh sangat berbahaya, bisa mempengaruhi, mengikis
pahala dan ibadah yang kita miliki. Ada kemudian aqabatul dawafi' yang bisa memotivasi kita untuk terus beribadah, maka harus kita miliki dalam diri kita al-khawf war raja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lebih kita takuti melainkan kepada Allah yang jauh lebih kita takut daripada orang lain, daripada manusia, daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. In kana Allahu ma'aka faman tarju, fa in kana Allahu 'alaika faman takhaf. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita sadar Allah yang berkuasa atas kita, maka siapa tempat kita mengadu kalau bukan kepada Allah? Kalau kita tahu Allah yang merajai diri kita, maka siapa yang lebih kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang bersamaan takut akan disiksa Allah, takut melakukan dosa dan maksiat, maka kemudian ada raja, ada harapan dalam diri kita ini. Walaupun bergelimang dosa, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya untuk kita. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam melakukan dosa dan maksiat, siang malam bergelimang dosa dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Maka berapa banyak dosa dan maksiat kita, rasanya taklah sampai seperti orang yang telah membunuh 100 nyawa. Maka orang yang membunuh 100 nyawa saja datang kepada Allah dengan taubatnya yang sungguh-sungguh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ya rasanya dosa-dosa kecil saja yang banyak, maka kemudian banyak pula amalan yang disebutkan Rasulullah untuk menghapus sebagai dosa-dosa kecil kita, di antaranya membaca zikir subhanallah wa bihamdihi. Kata baginda Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, huttat khatayahu wa in kana mithlu dabalil bahr, dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Intizarus salati ba'da salat, menunggu datangnya satu salat sebelum masuknya salat yang lain, bisa juga menjadi menggugur dosa kita. Ada wirid di masjid kita pada maghrib menjelang ke isya, duduk kita sambil menunggu datangnya waktu isya, selesai salat maghrib. Di antara dua waktu itu menjadi penyebab digugurkannya dosa-dosa kita oleh Allah. Kathratul khuta ila masajid, memperbanyak langkah ke rumah Allah, ke masjid. Satu langkahnya diangkat derajat kita, langkah yang lainnya diampuni, digugurkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga wudu kita juga menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf dan raja harus selalu ada di dalam diri kita. Kemudian di terakhir nanti penghujungnya adalah syukur walhamdulillah. Maka kalau kita sudah memiliki melewati fase-fase ini, insyaallah yang keluar dari lisan kita hanyalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang kita sampaikan tak semudah nanti dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang menyampaikan pun belum tentu bisa sehebat yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Yang disebutkan rumusan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maka sama-sama kita watawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dalam melakukan ketaatan dan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di subuh hari ini, di pagi hari ini, dan senantiasa kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah untuk senantiasa dalam ketaatan, istiqamah sampai kemudian kita dipanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menutup kajian kita mengutip ungkapan seorang ahli hikmah. Beliau katakan, ya bani Adam, waladatka ummuka bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Anak cucu Adam, engkau dilahirkan ke dunia dalam keadaan menangis. Orang-orang di sekelilingmu tersenyum bahagia menyambut kehadiranmu. Wa'mal liyaumin an takuna idza baku fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berusaha sepanjang hidupmu, sejak kita lahir kita sedang memulai perjalanan menuju alam barzah kita, menuju alam kubur kita. Yang alam barzah itu kata baginda Rasulullah
awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Alam barzah kita adalah pintu pertama, napak pertama menuju kehidupan akhirat. Faman naja minhu fakana ma ba'dahu aisar. Yang tidak disiksa di alam kuburnya, tidak dihimpit dengan tanah, tidak dihancurkan tulang-tulangnya, tidak dipecahkan kepalanya, insyaallah selanjutnya mudah akan dilewatinya kehidupan di akhirat. Faman lam yanja minhu fakana ma ba'dahu asyad. Tapi siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka kehidupan selanjutnya lebih besar, lebih berat yang akan ditanggungnya. Maka kemudian kita selalu berdoa di penghujung salat kita, selesai kita bertasyahud, sebelum kita salam, kita meminta beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Insyaallah ini sudah menjadi amal rutin kita. Mudah-mudahan memang terbebas dari siksa kubur. Ini yang kemudian ketika Utsman bin Affan mendengarkan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah, beliau menangis. Bahkan saking kuatnya beliau menangis, menetes atau basah jenggot beliau, kemudian menetes air matanya karena takut mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka berusaha sejak kita lahir sampai kita meninggal, bagaimana agar ketika datang hari kita meninggalkan dunia ini, orang di sekeliling kita menangisi kepergian kita, dan kita giliran kita saat itu yang tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala karena wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah taala. Demikian wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikutinya dengan amal yang terbaik pula. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Karunia kami surga ya Allah, berlindung kami kepadamu dari murka dan siksa api neraka-Mu. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.